Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga pembacaan kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Hadza adapun ini faslun ialah sebuah fasal. Syurutus salati khamsatun. Syurutus salati adapun syarat-syarat salat khamsatun ialah 5. Perlu diketahui beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu harus terpenuhi sebelum pelaksanaan sholat dan harus ada hingga sholat itu selesai. Sedangkan rukun itu adalah komponen dari sholat. Saya contohkan, misalnya syarat sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya seseorang yang hendak melaksanakan sholat itu harus berwudu terlebih dahulu. Berarti berwudu itu sudah harus ada sebelum pelaksanaan sholat dan harus berlangsung terus hingga sholat selesai. Andai kata wudu itu sudah dilakukan sebelum melaksanakan sholat, tapi pada saat pelaksanaan sholat, rakaat pertama misalkan, ya, dia wudunya batal, maka tidak sah sholatnya. Ya, kalau wudunya batal, maka sholatnya juga ikut tidak sah. Kenapa? Karena syarat itu harus ada terus hingga sholat selesai. Itu namanya syarat. Kalau rukun komponen dari sholat tersebut, contohnya seperti takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku, sujud, tasyahud, dan lain sebagainya. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin fal'ula al-wudu'u. Ahaduha adapun salah satu dari yang khamsah, dari yang 5 itu, taharatun adalah suci an hadasin dari hadas wa janabatin dan junub. Fal'ula adapun yang pertama, yaitu taharatun an hadasin itu, al-wudu'u adalah wudu. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, berwudu. Ya, andai kata seseorang tidak bisa berwudu, maka harus bertayamum. Ya, andai kata alasan tidak bisa berwudu sebab sakit atau sebab tidak ada air, maka diganti dengan bertayamum. Wa syurutuhu kal ghusli. Wa syurutuhu adapun syaratnya wudu kal ghusli sebagaimana mandi, ma'un mutlakun adalah air mutlak. Ya, air mutlak. Syarat air yang boleh digunakan untuk berwudu, air tersebut adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu ya air. Ya. Andai kata saya membawa segelas air, gini misalnya. Kemudian saya tanyakan kepada seseorang, ini apa? Air. Nah, berarti namanya air mutlak. Ya. Andai kata isinya air ini teh atau kopi, kemudian saya tanya ke orang, ini apa namanya? Teh. Nah, berarti bukan air mutlak. Atau saya membawa air yang mana air ini sudah dipasangi pewangi. Misalnya sudah dipasangi vanili atau dipasangi bunga sehingga disebut dengan air kembang. Saya tanya ke orang, ini apa? Itu namanya air kembang. Berarti namanya sudah bukan air mutlak. Air mutlak itu adalah air, begitu saja. Kalau air itu ternyata ada tambahan nama, ada ekornya setelah kata air. Misalnya air teh, air mawar, air kembang, air vanili, air comberan, dan air-air yang lain, itu berarti namanya bukan air mutlak. Air mutlak itu apa? Ya air saja. Ya, tidak ada ekornya, tidak ada kata tambahannya setelah air itu. Itu namanya air mutlak. Nah, yang digunakan untuk berwudu, airnya harus air mutlak. Ya, tidak boleh kalau bukan air mutlak. Karena itulah dalam lanjutan ibaratnya disebutkan gairu mustakmalin fi raf'i hadasin wa najasin qalilan. Air itu bukanlah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau air itu sudah digunakan menghilangkan hadas, namanya air mustakmal. Air mustakmal tidak boleh digunakan untuk berwudu. Dan air itu bukan air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Dan kondisi air tersebut adalah air sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kula.
Wa mutaghayyirin katsiran bi khalitin tahirin ghaniyin anhu. Wa mutaghayyirin ini atofnya ke ghairu ya. Ghairu mutaghayyirin, dan bukan air yang berubah, katsiran dengan perubahan yang banyak, bi khalitin sebab sesuatu yang mencampur, tahirin yang suci, ghaniyin anhu yang air bisa menghindar dari benda tersebut. Syarat selanjutnya, air yang boleh digunakan berwudu, air tersebut adalah bukan air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir itu? Air mutaghayyir adalah air yang terjadi perubahan, dan perubahannya banyak, disebabkan benda suci yang mukhalid, dan air tersebut tidak bisa menghindar dari benda tersebut. Berarti kalau perubahannya sedikit, sehingga air itu kelihatannya tidak berubah, maka disebut dengan tahirun mutahhirun dan boleh digunakan berwudu. Atau bercampur dengan mujawir, yaitu air tersebut berubah sebab bertetangga atau menenangga. Contoh begini misalnya, ini ada kencing atau pipis. Kemudian di sebelahnya ada air mineral yang kurang dari 2 kula. Karena ini berdekatan seperti ini akhirnya berubah waunya dan pesing seperti bau air yang di sebelahnya. Maka air ini karena tidak bertemu langsung, berubahnya karena mujawir, maka air ini tetap disebut dengan air suci dan bisa menyucikan serta boleh digunakan untuk berwudu. Nanti penjelasan mujawir itu banyak contohnya, seperti yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Ghaniyin anhu, dan air tersebut bisa menghindar dari benda tersebut. Seperti ini bolpoin misalkannya. Ini sebenarnya bisa air menghindar dari sini, bisa dipisahkan. Beda dengan air yang mana air tersebut tidak bisa menghindar dari benda tersebut. Contohnya seperti tempat lewatnya air. Kalau di sungai itu kan dia butuh tempat lewat, sungai. Atau tempat diamnya seperti timba. Andai kata ada seseorang baru beli timba, biasanya bau plastik. Bau plastik. Kemudian setelah itu diisi air dan airnya bau plastik. Karena air tersebut dipengaruhi oleh bau plastik tersebut. Maka air tersebut dikatakan air yang tidak bisa menghindar dari tempatnya, sehingga air tersebut tetap dihukumi suci dan bisa menyucikan sehingga boleh digunakan untuk berwudu. Au binajasin, atau berubah sebab benda najis, walau kana, sekalipun ada apa air, katiron adalah banyak. Kalau ternyata airnya banyak, kemudian dijatuhi benda najis dan terjadi perubahan, maka air tersebut dihukumi air mutanajis dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Dengan demikian, air itu ada 2. Ada air sedikit dan ada air yang banyak. Air sedikit itu adalah air yang tidak sampai 2 kula. Air banyak adalah air yang sampai 2 kula. Air sedikit itu dikatakan mutanajis apabila dikenai benda najis. Ada air tidak sampai 2 kula, contoh air gelas ini. Kemudian dijatuhi benda najis. Contoh saja, ini misalkan benda najis. Masuk. Baik terjadi perubahan, baik air ini berubah atau tidak berubah, maka air ini tetap dihukumi mutanajis yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Misalkan ada orang mengatakan, loh, ini tidak berubah. Dijatuhi benda najis, tapi tidak berubah sifatnya, warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Tetap dihukumi mutanajis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, 1 jeding misalkan besar, penuh, lebih dari 2 kula, kemudian dijatuhi benda najis, maka disebut mutanajis jika airnya berubah sifatnya, yaitu rasa, warna, dan baunya. Sedangkan bila warna, rasa, dan baunya tidak berubah, tetap dihukumi air yang suci dan boleh digunakan untuk berwudu serta boleh digunakan untuk mandi. Karena ibarat yang di depan tadi itu bahasanya wa syurutuhu kal husli ma'un mutlaqun. Syarat yang berlaku untuk wudu ini juga berlaku untuk mandi. Berarti air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar sekaligus, yaitu airnya harus air mutlak. Air yang tidak ada kata tambahan setelahnya. Ini adalah keterangan syarat sholat. Yang pertama adalah masalah berwudu, yaitu
itu apa syaratnya berwudu? Syaratnya berwudu adalah harus airnya air mutlak. Ini kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wajar yuma'in ala udwin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.